إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسوله بعده يقول تبارك الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang salat Jumat Masjid Al-Islam yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan, diberkahi, diridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malah wa qila fa kaifa yasta'maluhu ya Rasulullah faqala yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada diri seorang hamba, ista'malah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggunakan hamba tersebut. Allah akan memberdayakan hamba tersebut. Kemudian bertanya salah seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa kaifa yasta'maluhu ya Rasulullah?" Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggunakan hamba tersebut? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yuwaffiquhu li'amalin shalih qabla al-maut." Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya taufik. Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan kepadanya taufik untuk ringan, dimudahkan dalam beramal soleh sebelum kematian datang menjemputnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di Jumat Mubarakah pada siang hari ini, nampaknya dan rupanya Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan banyak kebaikan dalam diri dan jiwa kita. Buktinya apa ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah? Hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita mampu melangkahkan kaki ini, menggerakkan jasad ini, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan segera. Maka mudah-mudahan ini pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan banyak kebaikan dalam hidup dan kehidupan kita. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Secara teori, melakukan amal soleh adalah satu hal yang berat. Melakukan kebaikan adalah satu hal yang teramat sangat berat. Tapi pada praktiknya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, 2 bulan ke belakang, tepatnya Syawal,
kemudian sebelumnya adalah Ramadan. Pada prakteknya tidak sedikit di antara kita yang mampu melaksanakan puasa selama 30 hari lamanya. Tidak sedikit di antara kita yang mampu menjaga sholat malamnya, sholat tarawehnya, bahkan ditambah di pertigaan malamnya. Tidak sedikit di antara kita yang mampu sedekah di setiap subuhnya. Tidak sedikit di antara kita yang mampu membaca Al-Quran, bahkan khatam dalam hitungan yang sangat banyak. 1, 2, 3 dan seterusnya. Tidak sedikit di antara kita yang mampu merespon panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cepat dalam melaksanakan sholat fardu berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini satu tanda bahwa bukti kita adalah hamba-hamba Allah yang mampu jika memiliki kemauan dan tekad yang kuat, memiliki niat yang benar, memiliki tujuan yang kuat, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas muncul sebuah pertanyaan, kemanakah respon cepat yang kita miliki, yang pernah kita bangun di bulan Ramadan? Kemanakah respon cepat kita saat azan diserukan di bulan Ramadan, kita bersegera memenuhi panggilannya? Di manakah respon cepat kita ketika dengan mudahnya kita mengeluarkan harta-harta kita untuk disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Lantas kemanakah respon cepat kita ketika itu dengan ringan dan mudahnya Al-Quran kita baca sepanjang hari, siang dan malamnya? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemanakah respon cepat kita saat Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita? Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka paling tidak ada 3 penyebab di mana kita tidak bisa lagi merespon dengan cepat panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa lagi merespon dengan cepat sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa lagi merespon dengan cepat syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi itu ada di dalam diri kita. Apakah itu? Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jangan-jangan di dalam hidup dan kehidupan kita Allah tidak menjadi tujuan hidup kita. Allah tidak menjadi tempat kembalinya kita. Allah belum kita jadikan sebagai tujuan utama dalam hidup dan kehidupan kita. Atau mungkin kita dalam hidup ini terlalu banyak memiliki tujuan. Pekerjaan kita jadikan tujuan utama dalam hidup kita. Karir kita jadikan ia sebagai tujuan utama kita. Harta, kekayaan, jabatan dan seterusnya. Jangan-jangan terlalu banyak tujuan dalam hidup dan kehidupan kita. Tentu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jika itu ada dalam diri kita, maka sungguh sangat melelahkan. Sungguh sangat melelahkan. Kita ibaratkan kita akan pergi ke suatu daerah. Anggaplah kita akan pergi ke Jawa, entah itu daerah Yogyakarta misalkan. Tujuan kita adalah daerah Yogyakarta, tapi setiap rest area, setiap tempat yang kita lewati menjadi tujuan hidup kita, menjadi tujuan kita. Mampirlah sejenak, lama, seterusnya dan seterusnya. Padahal, kalaulah kita tidak menepi dan mampir ke daerah tersebut, tentu daerah-daerah yang dimaksud pasti kita akan lewati dan kita akan sampai ke daerah Yogyakarta. Begitu juga dengan hidup dan kehidupan kita. Semua kita akan menghadap dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, tujuan utama kita adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menjadikan setiap kemauan, setiap keinginan, setiap ambisi menjadi tujuan dalam hidup. Maka bisa dipastikan hidup yang sesaat ini menjadi kehidupan yang sangat melelahkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mari sejenak kita mengingat tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali tidak lain dan tidak bukan adalah agar mereka jin dan manusia menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika itu ada dalam niat-niat kita, segera perbaiki, setting ulang tujuan hidup kita, untuk siapa dan akan kembali kemana.
maka tidak akan kita temukan jawaban yang lain kecuali kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, boleh jadi hilangnya fast respon kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, syariat-syariatnya, karena dalam hati ini terlalu banyak sifat atau terlalu banyak penyakit hati, wabil khusus penyakit hasad. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jumhur ulama mengatakan bahwa pengertian hasad adalah berharapnya kenikmatan yang ada dalam diri seorang itu hilang. Hilangnya kenikmatan yang ada dalam diri seseorang, baik itu berupa harta, jabatan, dan seterusnya dan seterusnya. Maka jika hati-hati kita dipenuhi dengan sifat hasad, maka bisa dipastikan hati ini tidak lagi bisa cepat merespon perintah Allah Subhanahu wa taala, karena hatinya disibukkan dengan kebencian, disibukkan dengan rasa iri, disibukkan dengan ketidaksukaan atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap saudara-saudara kita. Maka mana mungkin dia akan bisa merespon seruan Allah Subhanahu wa taala. Hari-harinya dipenuhi dengan rasa dengki. Hari-harinya dipenuhi dengan ambisi bagaimana kenikmatan yang dimiliki si fulan hilang atau beralih berpindah kepada dirinya. Waliyadzubillah. Maka jangan harap ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jika hati-hati di dalam diri kita dipenuhi dengan sifat hasad, maka jangan pernah hati ini cepat dalam merespon seruan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang ketiga, di antara sebab hilangnya fast respon dalam hati kita adalah tidak adanya rasa menerima terhadap apa? Terhadap apa-apa yang sudah Allah tetapkan di dalam dirinya. Hidupnya dipenuhi dengan perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Dalam hidup dan kehidupannya dipenuhi dengan sifat protes, tidak pernah ridho, tidak pernah rela, tidak pernah mau menerima dari setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Diberi sehat, masih juga tidak menerima, karena di saat sehatnya ternyata Allah Subhanahu wa taala uji dengan kesempitan rizkinya. Di saat kemudian Allah uji dengan sakitnya, maka kemudian berucap dalam hatinya, Allah tidak adil dan tidak sayang kepada dirinya. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jikalau kita adalah hamba yang menginginkan fast respon itu tumbuh, maka terimalah setiap keadaan, terimalah setiap pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sempit dan lapangnya rezeki kita, terima. Muda dan tuanya kita, terima. Rendah dan tingginya jabatan kita, terima. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan, terimalah dengan keridhaan yang paripurna. Maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengikuti keridhaan hambanya. Siapa orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ridho kepadanya. Adapun siapa orang yang murka, tidak menerima, bahkan mencela Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh murka Allah sangatlah besar kepada hamba-hamba yang demikian. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah memberikan permisalan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan atas kalian al-qital, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa kurhul lakum. Sedangkan perang di jalan Allah itulah suatu hal yang kamu benci. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Tapi ingat, sesuatu yang kita anggap buruk bagi kita, boleh jadi itu adalah yang terbaik
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan ingat, boleh jadi satu yang kita anggap baik kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah buruk bagi kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengerti, mengetahui, sedangkan kita tidak mengetahui. Namun ikhwati fillah, kita seringkali berada di posisi lebih mengerti dan lebih tahu ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Maka menakjubkan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab bahwa saya tidak peduli apa yang akan terjadi esok hari, entah itu kebaikan, entah itu keburukan. Aku tidak peduli, karena yang paling tahu terhadap nasibku esok hari adalah Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan adalah yang terbaik untukku, keburukan adalah yang terbaik untukku menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita sama-sama kembalikan fast respon yang kita pernah bangun di bulan Ramadan. Kita hadirkan kembali salat kita, sedekah kita, qiraatul Quran kita, cinta terhadap sesama, berbagi kepada saudara, ya. Maka itu semua tidak akan muncul kalau hati kita tidak menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita. Dan lagi-lagi, semua sifat mulia itu tidak akan muncul kalau hati kita dipenuhi dengan rasa hasad kepada saudara-saudara kita. Dan lebih jauh lagi, semuanya tidak akan mungkin kalau kita menyikapi hidup dan kehidupan ini tidak pernah ada pada posisi ridho dengan apa yang Allah tetapkan untuk kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah pada kesempatan khutbah yang kedua kita menundukkan hati-hati kita, menadahkan tangan-tangan kita, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar setelah meninggalkannya kita dari masjid yang kita cintai ini, kita dimampukan oleh Allah untuk merespon kembali, merespon dengan cepat perintah Allah Subhanahu wa taala, merespon dengan cepat bahwa banyak hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bersegera dalam beramal tanpa harus banyak menunda-nunda. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin wal mustad'afina fi Falastin. اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم تقبل شهداءهم واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.